sebenarnya bisa banyak belajar dari Verratti itu sendiri gitu. Kayak Vitinha tuh pemain PSG yang sekarang jadi jago banget itu kan, dalam interview terakhir dia ngomong dia beruntung banget pernah 2 musim bareng Verratti gitu. Dia banyak belajar dari Ya. Verratti gitu. Tapi gue baca berita, Arsenal dapat kontrak fantastis dari Adidas. Hmm. Nilainya hampir 2 kali nilai kontrak Adidas ke Juve. Ya ini orang orang yang mau datang ini yang gue goreng berarti kan. Ya Benar. gue harap goreng-gorengan dia Arsenal. Gue ngeliat Arsenal ya. Kalau itu soal City atau ya MU waktu itu juga lagi kacau apa Liverpool atau Chelsea waktu itu, oke okay lah. Gue ngeliat Arsenal tim yang udah lama nggak juara, lebih lama dari MU, ya kan? Tapi kok bisa dapat kontrak yang lebih dari hampir 2 kali lebih dari Juve. Juventini, Mercato belum resmi dibuka, tapi kabar dari Turin udah mulai panas ya dari kemungkinan kembalinya Marco Verratti ke Serie A, rotasi ala Spalletti yang bikin kejutan sampai datangnya sosok penting di manajemen Juventus. Semuanya sedang bergerak cepat. Selamat datang kembali di Suara Juventini, bareng aku Sekar Nasli, kita bakal bahas update terbaru Juventus minggu ini, bukan cuma soal transfer, tapi juga arah baru klub di dalam dan di luar lapangan. Dan seperti biasa aku nggak sendiri, udah bareng dua pundit andalan kita pada hari ini. Kita sapa-sapa dulu yang lagi pakai kacamata. Halo Mas Genta. Halo, saya Genta Verratti dari Sudimara. Herati. Sekarang lagi sakit ya? Iya Mas, ini suaranya agak-agak ini nggak apa-apa ya, Semoga dengan nonton Juve jadi sehat. pastinya. Dan juga ada Mas Rido. Halo halo Mas Rido. Halo sobat-sobat suara Juventini, gue Rido Juventini dari Bogor. Oke, salam Bogor. Nah, kedua Salam. Kedua pundit kita siap ngulik semua kabar ini dari sisi taktis sampai strategi bisnis klub. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng Hmm, notifikasinya ya biar nggak ketinggalan tiap update dari Suara Juventini serta join membership kita supaya bisa gabung dengan kita di sini menjadi pundit ataupun bergabung dengan kita di WhatsApp group untuk diskusi hal-hal seru seputar Juventus. Dan buat kamu yang mau dukung terus channel ini biar tetap eksis, tinggal scan QR code yang muncul di layar untuk support kami. Dukungan kalian tentunya bikin kita terus semangat gitu ya untuk buat konten Juventus gitu dimanapun dan kapanpun kabarnya seperti apa kita akan tetap support Juventus. Kita lanjut ke materi pertama langsung ya. Ini udah ada yang nunggu family-nya atau siapanya nggak tahu nih, tertulis Genta Ferrati ya. Ini kabar sebenarnya udah Ini kabar sebenarnya udah lama berhembus ya. Nama Marco Verratti tiba-tiba muncul lagi nih di radar Serie A. Dan kali ini lewat perantara yang menawarkannya langsung ke Juventus dan beberapa klub Italia lainnya gitu. Nah, pemain yang sempat lama membela PSG ini dikabarkan ingin kembali ke tanah air setelah bertahun-tahun berkarir di Prancis. Pihak manajemen Juventus memang belum memberikan penolakan resmi, tapi mereka disebut sedang menimbang dua faktor penting, yaitu pertama aspek finansial, mengingat klub sudah menegaskan bahwa Mercato kali ini dilakukan dengan anggaran terbatas. Lagi-lagi soal keuangan nih. Kedua, aspek fisik Verratti yang belakangan cukup sering diganggu cedera. Ini pengaruh umur atau apa kita mungkin nanti cari tahu. Tapi menariknya dalam konteks sistem Spalletti, keberadaan Verratti ini justru terasa logis ya. Dia adalah tipe regista klasik, penghubung antar lini yang tenang, jeli membaca ruang, dan piawai menjaga ritme penguasaan bola dari belakang. Tapi di sisi lain, usianya mulai menua, dan resiko cedera membuat keputusan ini mungkin jadi pedang bermata dua ya, antara realistis tapi punya resiko tinggi. Kita langsung lempar ke para pundit kita dengan memperhitungkan usia dan catatan cedera Verratti. Apakah Verratti masih cocok untuk Juventus kalau datang sekarang sebagai regista utama? Ini by the way regista itu adalah gelandang penghubung gitu ya di tengah antara berbagai lini. Kita langsung ke Mas Genta. Silakan Mas. Oke, terima kasih Mbak Sekar. Ya, pertama-tama kalau bicara Marco Verratti ini kita harus highlight untuk ini pemainnya. Dia ini sebenarnya maestro, bisa dibilang maestro yang memang mungkin kalau dibandingkan dengan Andrea Pirlo memang masih di bawah Andrea Pirlo secara prestasi, tapi
secara teknik dan kemampuan Italia nih hampir nggak punya pemain yang gaya seperti Marco Verratti, petarung tidak terlalu tinggi, full skill, mentalitas ada, dan legenda-legenda dunia tidak ragu untuk memuji sang pemain. Nah, singkat cerita memang Marco Verratti ini kan sebenarnya pemain yang belum pernah merasakan atmosfer Serie A. Jadi dia sebelum ke PSG itu dia bermain di Pescara, di mana Pescara waktu itu naik ke Serie A, tapi dia tidak sempat main di Serie A, langsung diambil oleh waktu itu direktur teknik ke PSG itu Leonardo. Ngambil di PSG akhirnya lama banget sampai akhirnya dia pindah ke Qatar. Nah, sekarang pertanyaannya kembali ke soal ke Juventus. Tadi kalau ada narasi bahwa Verratti itu sebagai regista sebenarnya agak keliru kalau menurut saya. Keliru karena sepanjang karir Marco Verratti itu dia lebih sering jadi Mezzala. Oke, waktu di Pescara benar dia regista, tapi ketika di PSG dia hampir menghabiskan seluruh karirnya itu sebagai Mezzala karena registanya di situ di depan back itu ada Thiago Motta yang sempat jadi pelatih Juve. Dia bermain banyak dengan Thiago Motta waktu itu. Di situ dia ganti-gantian sama Thiago Motta, tapi yang lebih fokus di depan back itu adalah Thiago Motta saat itu sampai akhirnya ketika di Italia juga ada Jorginho. Waktu itu Verratti juga sempat merasakan main sama Pirlo, main sama De Rossi. Itu jarang Verratti ditaruh di depan back yang which is itu adalah pos regista ya gitu. Jadi dia lebih sering menyambung dari mungkin regista ke lini depan sebenarnya itu. Nah, kalau untuk ke Juve-nya sendiri sebenarnya kalau dari segi usia 33 tahun atau ya itu semacam usia ketika Andrea Pirlo datang ke Juve 32 tahun waktu itu, dan track recordnya juga waktu itu orang pada ragu Pirlo suka cedera atau apa, tapi sebenarnya kalau soal cedera itu benar-benar udah soal treatment bagaimana di klub tersebut gitu. Sekarang di Qatar dia jarang cedera, dan sebenarnya waktu di PSG pun track record cederanya kalau mau kita bandingin dengan pasien-pasien yang ada di J Medical sekarang itu jauh masih sehatan Verratti sebenarnya. Verratti itu tuh suka cedera, memang ada hafalannya. Dia itu dari medio Februari sampai Maret atau April dia suka cedera di situ karena itu intensitas klub lagi tinggi-tingginya, Liga main, Champions League main, mungkin Piala Cup juga main. Nah, memang kalau memang Juve mau ambil Verratti harus mungkin treatmentnya kayak Luka Modric di AC Milan gitu. Dijaga dengan baik lah ini pemain gitu. Tapi kalau dari segi butuh, ya itu memang Verratti adalah pemain yang dibutuhkan Juve dari segi puzzle gitu. Juve nggak punya pemain yang levelnya juara Eropa gitu kan, senior. Itu Juve nggak punya sampai sekarang. Itu yang sebenarnya dibutuhin gitu. Jadi kalau manajemen Juve masih kayak mau 2 tahun terakhir yang hobinya pinjam beli, lihat kalau kata orang Sunda kumaha engke lah gitu. Ya pinjam aja dulu, ntar lihat ntar deh gue beli apa enggak gitu kan. Ya, itu nggak bisa gitu. Emang harus ada satu senior yang mendampingi semua. Itu sih paling. Oke, itu dia penilaian dari Genta Verratti ya. Memang kalau untuk usia harusnya jangan dipusingin gitu ya Juventus asalkan treatmentnya benar. Oke. Kalau dari Mas Rido gimana nih Mas? Kalau Mas Genta kan tadi pantas kok kita lagi butuh nih, Juventus lagi butuh. Mas Rido gimana? Ya, gue sama tuh sama Bung Genta tuh. Baru tadi gue mau jemput kalau Verratti ini sepanjang gue ngeliat dia main itu dia Mezzala sebenarnya. Hmm. Nah, Kalau gue boleh ngasih perbandingan ya, ada Mezzala top itu monggo Pak. Iniesta, Mezzala flopnya itu Arthur Melo. Nah, Verratti itu di tengahnya itu gitu. Jadi gue ketika gue ngeliat Verratti ini mungkin dia pemain yang se-skillnya Melo tapi lebih agresif, lebih tenang, tapi enggak top Iniesta gitu. Makanya kalau dia bilang itu sebagai regista, gue ya mungkin waktu gue dulu ketika isu-isu dia pindah dari Pescara mau ke Juve yang akhirnya ketika PSG ya, gue ngelihatnya memang dia waktu itu regista emang ketika dia bentuk trio dengan Immobile gitu ya. Orang bilangnya dia ada Pirlo ya, tapi ketika gue ngeliat dia main ya malah dia lah ini Esta ini mah gitu. Nah, kalau gue lihat di tim kita sekarang misalnya malah udah banyak loh. Ada Betul. ada ya bukan walaupun dia bukan tipe penyerang murni ya lebih box to box ya. Locatelli, Kevin Turam itu kan box to box sebenarnya. Nah, kalau memang mau naruh Verratti di situ ya kita ngorbanin box to box kita ini gitu. Jadi ya kalau menurut gue sih dari segi apapun selain yang tadi dibilang Bung Genta ya, kita butuh pengalaman dia ya dia juara Eropa. Oke, Locatelli juga juara Eropa. Tapi di level klub, Verratti udah kemana-mana gitu. Dia udah main di level tinggi terus dengan PSG. Dia pernah, kalau nggak salah pernah bawa PSG ke final. Oh, tahun lalu juara ya? Sama Bayern. Tahun lalu dia masih di PSG nggak? Gue lupa ya. Nah, Enggak. pengalaman dia itu
udah di level top. Itu yang tidak dipunya Locatelli. Dia hanya juara Eropa yang juga dia bukan pemain inti asli gitu kan. Jadi is okay lah. Jadi kalau Verratti ada untuk bawa pengalaman ya. Cuma catatannya kembali ke ekonomi gitu ya. Gaji dia yang Iya. segitu, apakah dia masih jadi Juventini dengan foto masa kecilnya pakai baju Juve itu ya. Dia mau potong seperempat dari gajinya sekarang, is okay menurut gua. Hmm. Kalau dia Hmm. faktor ekonomi, oke. Okay. Kalau dia mau kurangi dari faktor ekonomi, is okay menurut gua. Tapi kalau enggak ya, mending cari yang lain gitu. Gue dengar-dengar ya kita tahu Spalletti itu sangat apa ya, sangat mengagumi waktu dia jadi pelatih Itali dulu dia sangat suka dengan Fratesi. Fratesi, gue dengar dia juga pengen Fratesi. Dan pilihan terakhir dia tuh adalah Fagioli, ya bring back aja gitu. Hmm. Ngapain segan-segan Ya. gitu. Nah itu memang regista kalau Fagioli. Fratesi bukan regista, tapi dia bukan juga Mezzala, dia lebih main di depan gitu kan. Ya, Ya. opsi dua itu mungkin lebih masuk akal menurut gua. Hmm. Kalau memang faktor ekonominya nggak dapat untuk Verratti. Itu Hmm. tambahan dari gua. Setuju gua. Oke, berarti memang ada ini ya, background idol gitu ya dari pemain-pemain lama dari Spalletti ini. Oke, kalau misalnya kita anggap Juventus benar-benar mendatangkan Verratti nih, apakah menurut para pundit ini merupakan langkah jangka pendek untuk meningkatkan kualitas secara instan atau justru berpotensi mengganggu proses pembaruan tim yang selama ini dijaga oleh manajemen ya? Meskipun kita tahu bahwa timnya juga belum balance ya, apalagi dengan pelatih baru nih. Kita lanjut lagi ke Mas Genta. Oke. Jangka pendek iya, Hmm. tapi mengganggu perkembangan pemain muda sih enggak malah. Karena ya pemain muda Juve ada posnya sendiri dan sebenarnya bisa banyak belajar dari Verratti itu sendiri gitu. Kayak Vitinha tuh pemain PSG yang sekarang jadi jago banget itu kan dalam interview terakhir dia ngomong dia beruntung banget pernah 2 musim bareng Verratti gitu. Dia banyak belajar dari Verratti gitu. Verratti cabut di tanda kutip kan sebenarnya agak di sama Luis Enrique kan tuh Ya. Verratti. Di kick sama Luis Enrique dia lebih percaya Vitinha lebih muda gitu dan Vitinha menjelma jadi pemain gelandang salah satu terbaik di dunia sekarang kan. Nah, jadi memang sebenarnya pemain muda itu bisa nanti belajar banyak sama Verratti mesti gitu sih. Oke, Aku gagal. Justru malah jadi guru di situ, jadi senior gitu ya Mas Genta. mestinya bisa gitu. Oke, Mas Rido gimana? Ya, gue setuju tuh. Harusnya tuh Verratti bisa jadi guru yang baik buat Miretti ya. Hmm. Karena paling Hmm, mendekati gaya mainnya sebenarnya Miretti ini. setuju gua. Cuma inkonsistennya aja Miretti yang nggak ketolong gitu kan ya. Apalagi tadi tuh dibilang tuh Vitinha kebantu sama Verratti ya. Ini sama aja kayak Pogba dulu kebantu sama Pirlo. Itu testimoni Pogba kita sudah sama-sama tahu ya. Dia kalau nggak pernah semusim sama Pirlo, dia nggak akan jadi kayak gini gitu. Ya itu Ya. terlepas lagi. Gue kalau sama faktor ekonominya masuk, oke. Okay. Verratti ini ya semuanya kan ke bawah lah gitu. Walaupun dibilang jangka pendek ya, jangka pendek 3 tahun bentuk tim sih masih oke menurut gue. Hmm, Masih betul. Hmm. pakai 3 tahun ini berarti. Oke, ini berarti Tinggal duitnya, Bro. Yoi, faktor ekonomi sebenarnya. berarti dua pundit kita nih setuju ya kalau Verratti cukup cukup cocok dan urgent untuk dibawa balik ke Juventus. Oke, kita mungkin geser ke topik selanjutnya. Ini setiap kali Juventus ganti pelatih, selalu ada fase transisi besar ya. Bukan cuma soal taktik, tapi juga suasana ruang ganti dan distribusi menit bermain. Begitu juga di awal era Spalletti ya. Baru 2 pertandingan aja nih, tapi Spalletti udah nunjukin perubahan signifikan. Pemain-pemain yang sebelumnya nyaris hilang di era Igor Tudor, kini mulai kembali dapat semacam kepercayaan. Nama-nama seperti Kostic, Openda, Miretti, Adzik, sampai Zegrova ya sudah mulai sering terlihat di lapangan. Nah, langkah ini tentunya bukan sekedar rotasi teknis, tapi lebih ke upaya Spalletti untuk membaca ulang potensi skuad yang dia warisi. Spalletti ingin tahu siapa yang bisa diadaptasi ke dalam sistemnya dan siapa yang harus tersisih nantinya nih. Nah, tapi dari sini muncul tanda tanya besar. Apakah rotasi ini pertanda positif bahwa Spalletti mulai menemukan keseimbangan baru di tim atau justru sinyal kalau Juventus ini masih dalam fase bongkar pasang yang tak berujung ya, apalagi dengan pergantian bolak-balik pelatih dalam setahun mungkin dan belum menemukan kestabilan sebenarnya.
Pertanyaan kepada narasumber. Kita lihat Spalletti langsung memberi kehidupan baru nih buat pemain seperti Kostik, Miretti, dan Openda yang dulu kesulitan dapat menit main. Untuk para narasumber, apakah ini sinyal positif bahwa Spalletti sedang melakukan asesmen ulang demi mencari potensi terbaik dari semua pemain yang ada? Atau ini cuma fase eksperimen sementara gitu ya, yang justru bisa ganggu stabilitas tim? Kita balik ke Mas Genta lagi, silakan Mas. Thank you. Itu kalau tadi sekarang kasih ada dua pilihan, sebenarnya dua-duanya bener ya bahwa Verratti lagi Spalletti, Spalletti mencoba mencari sisi positif atau pemain-pemain yang menurut dia potensial belum keluar potensinya kemarin dari stok yang ada gitu sama fakta bahwa memang masih bongkar pasang ya juga gitu karena ya aku sering bilang bahwa ya Juve 2 musim terakhir ini bukan sebuah contoh manajemen atau mercato untuk tim besar gitu. Jadi ya kalau misalnya sekarang kita dapat Spalletti, aku mau mencoba sedikit lebih positif ketika dari banding waktu zaman Mota ataupun Tudor gitu karena Spalletti pelatih yang udah jelas pernah bawa Scudetto dan secara permainan enak dilihat waktu di zaman Napoli. Dia gagal di timnas Italia, tapi kalau mau diambil learningnya adalah ternyata dia memang nggak bisa melatih untuk tim yang tidak day to day gitu. Kalau timnas itu kan ketemunya 2 bulan sekali, kan 3 bulan sekali. Gitu. Jadi kalau tim yang mau sama Spalletti itu karena permainan lumayan detail, ya memang harus klub gitu. Jadi gue hargai Spalletti mau coba pemain-pemain yang memang menitnya kurang banyak ketika di bawah Thiago Motta gitu. Dan ini masih 2 pertandingan kan, jadi kita masih bisa lihat ke depan sebenarnya potensialnya sampai nanti mungkin libur Natal gitu kali ya. Itu mungkin puncaknya sih udah harus yang benar-benar tanpa celah sih mestinya. Oke, nah kita mungkin secara spesifik kan kita lihat profil pemain yang dipilih Spalletti, nama-nama seperti Zegrova dan Chico, tipikal pemain sayap yang Spalletti banget lah dibilang beberapa media Italia. Mirip dengan peran Kvaratskhelia di Napolia dulu. Apakah kemunculan pemain-pemain seperti ini jadi indikasi perubahan filosofi besar di Juventus dari permainan fisik ala Tudor ke permainan yang lebih kreatif dan eksplosif di sisi sayap? Mungkin boleh dijawab Mas Rido, silakan Mas. Ya, dari gue ya memang ya kalau kita ganti pelatih ya harus robah main juga gitu. Ya kan nggak mungkin kita mengharapkan hasil yang berbeda dengan cara yang sama gitu kan, pakai pemain yang sama, formasi yang sama, filosofi yang sama gitu. Ya itu yang dilakukan Spalletti yang gue tangkap ya. Selain tadi yang juga dibilang Sekar itu apakah si Spalletti ini lagi ngases menulang karena dia nggak punya waktu pramusim kan. Dia akses menulang, dia coba lagi pemainnya. Ya setidaknya mungkin gue berpikir dia sempat nonton suara Juventini juga ya ketika gue bilang Cambiaso dan Chico Koseko itu berbahaya kalau mereka bermain di sisi yang sama gitu. Ya itu kebukti ketika dia lawan ketika lawan Cremonese kemarin kemana eksplosif mereka dari kanan itu. Ya gue tangkap sih ini Spalletti memang lagi mencari, tapi lagi mencari siapa Kvaratskhelia-nya dulu, siapa Insigne-nya dulu. Dia udah punya Giovanni Di Lorenzo-nya wujud Kalulu gitu kan. Ya dia pasti akan mencoba mencari pakem dia dulu gitu ya. Dan di Italia dia gagal gitu. Di Italia dia gagal. Masa dia butuh seorang Kivara tapi dia cuma punya Zakagni gitu kan. Dan benar kata Bu Genta tadi dia nggak cocok di yang berjarak itu. Buktinya aja juga Ancelotti sekarang juga kewalahan ketika dia harus melatih timnas. Ada memang pelatih tipikalnya kayak gitu gitu. Nah, menurut gue sih ya mudah-mudahan Spalletti asesmennya ini berhasil. Kita tunggulah nanti di bulan Januari gitu hasilnya kayak gimana. Karena di Januari dia udah bisa belanja dia kan. Betul banget. Udah tahu kekurangan timnya yang mana yang mau dia tambah. Ya, mungkin ini bakal jadi eksperimen sampai akhir tahun gitu ya Mas Rido. Ya, sampai tahun nanti penghakimannya ya bukan penghakiman ya, pembuktiannya di Januari ya. Oke, ini mungkin nanti akan di Januari dan seterusnya akan ada kritik-kritik dari suara Juventini ya kepada Ya. yang akan. Ini dari sekarang. Oh. Nah, tentunya ini mungkin kita bergeser dari mungkin kita ngomongin Spalletti gitu ya. Kita tentunya berharap
untuk kedepannya agar formasi yang ditemukan dari eksperimen-eksperimen Spalletti ini bisa berhasil dan mengeluarkan kita dari puasa kemenangan yang berkepanjangan ini gitu. Oke, kita lanjut dari tadi masalah taktik, masalah Mercato, kita ke manajemen. Di luar urusan taktik dan transfer, Juventus ini ternyata juga kembali membuat langkah penting di bidang manajemen ya. Mulai 1 Januari 2026, Peter Sivostron resmi ditunjuk sebagai CBO ya atau Chief Business Officer Club Juventus. Nama Silverstone bukan sosok sembarangan. Dia punya rekam jejak impresif, 7 tahun di Arsenal, kemudian menjabat sebagai Chief Commercial Officer di Newcastle United, di mana ia berperan besar dalam peningkatan sponsor global dan pengembangan platform digital club. Kehadirannya di Turin ini menandai fase baru bagi Juventus yang kini sedang menjalankan restrukturisasi besar di bawah Damian Comoli ya. Fokusnya tentunya bukan hanya membangun tim di lapangan, tapi juga memperkuat fondasi bisnis dari mulai sponsorship, lisensi global, e-commerce, dan ekspansi pasar internasional. Langkah ini jelas strategis, tapi pertanyaannya, apakah langkah konkret pertama yang perlu dilakukan Silverstone untuk membuat dampak cepat, dan apakah Juventus siap membuka lembaran baru di sisi komersial? Termasuk soal sponsor utama ya, karena kita tahu nih ada beberapa klub yang kencang banget ya campaign-nya ini sampai ke Indonesia. Mungkin kan ada beberapa yang sponsor dan kepemilikannya juga dari Indonesia. Ini harus dikejar lebih cepat oleh Silverstone. Kita lempar ke narasumber kita juga dengan reputasi Silverstone yang sudah terbukti di Arsenal dan Newcastle. Dari proyek sponsorship besar sampai transformasi digital, apa langkah pertama yang harus diambil di Juventus agar sisi komersial klub langsung maju? Dan salah satu tantangan terbesar CBO adalah memaksimalkan nilai sponsor utama. Kita tahu bahwa sekarang Juventus punya hubungan historis ya dengan Jeep dan juga Exor, tapi apakah Silverstone ini akan cukup berani untuk meninjau ulang kerjasama itu dan membuka peluang sponsor baru di pasar global, atau justru fokus aja nih ke perluasan pasar regional, terutama di Amerika dan Asia untuk memperkuat basis pendapatan dan brand Juventus secara bertahap. Ini cukup kita ngomongin soal marketing gitu ya, soal bisnis strategi yang bisa dimulai dari Mas Genta. Silakan Mas. Ya, Silverstone ini aku jujur nggak ngikutin, cuman memang fakta-fakta yang selain tadi Sekar bilang udah aku sempat dengar ya. Tapi kalau ngomongin soal marketing, dia merupakan alumni dari klub Liga Inggris ternama. Udah deh nggak salah sih mestinya Juve ambil, karena ya Liga Inggris kita harus akui kita bolehlah pencinta Serie A gitu kan sampai tahun 2000-an awal gitu merasa paling apa ya hebat secara engagement, secara exposure, tapi setelah itu kan emang IPL megang banget gitu. Nah itu selain dari memang federasinya sendiri yang bikin, tetap dari klub-klubnya pun punya peran untuk membentuk suatu komoditi, ngebentuk IPL yang akhirnya sangat komersil banget gitu. Nah dengan Juve ngambil alumni dari sana, kalau menurutku sih sebuah langkah bagus. Kalau konkretnya harus ngapain, jujur aku belum bisa ini sih, belum bisa ngomong dan belum kebayang gitu. Tapi kalau dia pernah megang Arsenal, pernah megang Newcastle, aku yakin sih dia sebenarnya bakal bawa dampak positif buat Juve yang memang 2 tahun terakhir itu kan permasalahannya di keuangan sih. Itu aja sih, bener. Dia berarti kan bukan ahli Mercato nih orangnya, emang bener-bener marketing gitu. Jadi ya udah, cocok lah buat Juve sekarang. Oke, cocok nih karena memang sudah terbukti bahwa Liga Inggris lebih populer untuk saat ini ya, gitu Mas Genta. Betul. Oke, kalau Mas Rido gimana Mas tentang Silverstone? Ya, kalau gue ya dari sesama juga sih, gue juga nggak ngikutin ya. Apalagi gue udah nonton IPL, mungkin udah nggak nonton IPL, mungkin udah ber-10 tahun gue nggak nonton IPL ya. Tapi ya cuma Juve doang yang gue nonton. Nah, tapi gue nggak ngelewatin berita-beritanya. Yang gue tahu ya dulu tahun 2018, gue tuh baca berita dan gue kesel gitu ya. 2018 tuh posisi Juve itu Scudetto berturut-turut, Hmm. Coppa juga, dan finalis UCL. Langganan UCL lah gitu ya, lagi top-topnya, Hmm. ya kan? Dybala lagi gacor-gacornya. Tapi gue baca berita, Arsenal dapat kontrak fantastis dari Adidas. Hmm. Nilainya hampir 2 kali nilai kontrak Adidas ke Juve. Ya ini orang yang mau datang ini yang gue goreng berarti kan? Ya Benar. gue harap goreng-gorengan dia Arsenal. Gue ngeliat Arsenal ya. Kalau itu soal City atau ya MU waktu itu juga lagi kacau, apa Liverpool atau Chelsea waktu itu, it's okay lah. Gue ngeliat Arsenal, tim yang udah lama nggak juara, lebih lama dari MU, ya kan?
tapi kok bisa dapat kontrak yang hampir 2 kali lebih dari Juve. Yang notabene waktu itulah tim yang top di Eropa. Nah, gue harap itu bisa dia lakukan di Juventus nanti. Dan gue juga baca dia juga bisa membawa kontrak Newcastle United setara dengan Juve sekarang. Oke lah, Juve sekarang lagi terpuruk. Tapi nilai kontrak Juve itu nggak turun dari sebelumnya gitu. Nah, tadi Ya, kalau kalau kata Sekar apa bisa mendobrak dari Jeep. Ya, hubungan Juve dengan Jeep ini bukan hubungan historis historis apa istilahnya ya? Hubungan ya tiap-tiap tahun kita bersama ya. Mereka tuh saudara gitu. Jadi sebenarnya keluarga, bisnis keluarga. keluarga mereka kan. Jadi istilahnya apa ya? Subsidi subsidi silang ini gitu. Dan itu Betul. kalau kalau terus-terusan Jeepnya pun juga bisa hancur, ekstra pun juga akan ini gitu. Ya, Jadi memang si Silverstone ini ya mau nggak mau dia harus ekspansi di luar gitu, benar. ya kan? Apakah dia ya mudah-mudahan dia akan Juventus akan melirik Asia kembali gitu setelah bertahun-tahun mereka ke Amerika terus tiap tiap ini kan ya tiap pramusim gitu. Udah berapa? Udah gue catat udah 4 tahun mereka ke Amerika ini. Tahun lalu juga Arab gimana bro? Kalau tengah Arab musim bro. ini juga ke Amerika kan Piala Dunia. Jadi Kalau Juve ke Arab kiblatnya gimana bro? apalagi ke Arab tuh lebih lebih mending dia ke Arab daripada ke Amerika. Arab dia tinggalnya berang laut Mediterania. Ya gue harap Silverstone bisa melakukan hal-hal goreng-gorengan yang dulu dia lakukan di Arsenal. Menurut gue tuh gorengan ya Hmm. Arsenal gitu loh, ya kan? Nah, Ya. goreng-gorengan yang bisa dilakukan di Arsenal saat itu, kalau sekarang Arsenal memang top, tapi saat itu yang dia bisa goreng Arsenal, dia lakukan di Juventus sekarang. Sehingga tidak harus menjual Yildiz nantinya. Hehe. Oke. Nah, mungkin memang penunjukan Silverstone ini juga bisa jadi membantu Juventus keluar dari bayang-bayang krisis finansial ya, Mas. Pasca kasus Prisma kemarin yang alhamdulillahnya udah ditutup gitu ya. Dan juga pemasukan komersial sempat stagnan hampir 5 tahun terakhir ternyata efek pandemi. Nah, dengan rekam jejak Silverstone di Arsenal dan Newcastle, harapannya tentu seperti yang tadi disampaikan Mas Genta dan Mas Rido bisa bawa nafas baru bukan cuma dalam bentuk sponsor besar tapi juga cara Juventus menjual brandnya ke dunia ya. Bisa ke Arab, bisa ke Yes. Asia lagi diperkuat karena jujur aja di era digital kayak sekarang ini kekuatan klub bukan cuma di lapangan tapi juga di storytelling dan engagement global. Dan Dan tentunya mungkin buat nggak hanya ke fans, Arab ya, ke blockchain juga ya. Kayaknya. Iya, karena kayaknya ini orang titipannya Twitter ini kayaknya. oh ya, oke. Gimana sih Pak? Tether, stablecoin, Oh, pemilik saham nomor 2 Juventus. Hmm, iya, iya, iya. bisa jadi. Bisa juga, benar. Tapi memang kalau ke Arab duitnya lebih jelas sih dibanding Amerika. Hmm, Apalagi dia dengan waktu di Newcastle kan ya, hmm, ya sama dengan Arab. ya. Iya Ini benar juga. dan buat fans juga mungkin efeknya bisa sangat nyata karena semakin kuat sisi bisnis klub, semakin besar peluang juga Juventus buat investasi lagi di skuad dan fasilitas. Jadi nggak melulu terbatas Iya. oleh keuangan lagi-lagi gitu ya. Jadi langkah ini mungkin bisa jadi salah satu fondasi jangka panjang paling penting dari seluruh restrukturisasi yang dilakukan Komoli dan Spalletti. Oke, terima kasih Mas Genta dan Mas Rio waktunya Oke, untuk hari ini. Terima Masih kasih Bro juga. dan Kar. Terima kasih Mas. Terima kasih juga teman-teman Suara Juventini yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa sekali lagi untuk like, komen pendapat kalian di bawah dari topik-topik kita pada hari ini. Tentunya akan ada perbedaan opini dari para pundit kita, nggak apa-apa banget. Dan subscribe channel Suara Juventini, join membership kita untuk bisa menjadi pundit juga di sini dan gabung di channel WhatsApp grup kita. Dan kalau mau dukung konten kita untuk terus eksis, tinggal scan QR code di layar untuk support kita terus ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Final Fine. Forza 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 UK. Juve!